Oke teman-teman, baik, jadi di sini ada yang kelupaan ya dari video yang kemarin teman-teman ya. Jadi di sini kita harus tambahkan dulu ya untuk koordinat dari indeks peta kita ini. Oke, jadi di sini kita klik kanan baru properti ya teman-teman. Kemudian di sini kita pilih grid, kemudian kita new grid. Oke, jadi di sini saya pilih ini saja ya teman-teman. Jadi teman-teman bebas mau pilih yang mana ya. Jadi bebas saja. Oke, jadi di sini saya pilih label only. Jadi teman-teman mau pakai ini juga bebas ya. Jadi saya pakai label only saja di sini. Kemudian saya next lagi. Oke, teman-teman saya apply. Oke. Saja. Jadi di sini untuk koordinatnya sudah ada ya. Dari koordinat grid pada indeks peta kita. Oke, di sini saya atur dulu ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman mau diatur seperti apa ya, jadi bebas. Jadi saya pilih properti, kemudian saya pilih label. Untuk ukuran tulisannya saya rubah dulu ya, saya kasih 5 saja. Oke, jadi sudah sesuai ya. Oke, di sini diposisikan saja ya teman-teman ya. Jadi berdasarkan teman-teman saja. Jadi jangan terlalu kaku ya. Saya properti lagi. Kemudian di sini saya rubah lagi untuk ukuran dari label pada indeks peta kita ini. Saya posisikan dulu. Oke, saya geser dulu ini ya. Di sini saya akan tambahkan garis lagi ya, rectangle ya. Sini saya posisikan ke sini. Oke, klik kanan properti, kemudian fill color kita kasih 6, sini kita kasih hitam, kita apply. Oke, jadi diatur ya teman-teman ya. Jadi berdasarkan dari keinginan teman-teman saja. Jadi jangan terlalu kaku ya terhadap apa yang telah saya buat ini. Jadi fleksibel saja teman-teman. Jadi silakan saja disimak ya. Oke. Jadi teman-teman bebas kalau mau tambahkan dua garis seperti ini bisa, ataupun juga tidak tambahkan juga, mau tambahkan juga. Jadi bebas ya. Oke, jadi untuk sekuen ini saya save dulu ya untuk perubahannya ini. Oke. Kemudian di sini saya ekspor lagi. Oke, dan kemudian cari tempat penyimpanan folder teman-teman ya. Oke. Ini di sini. Oke, jadi di sini kemarin teman-teman ada yang salah ya untuk penamaan sekuen. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Jadi di sini saya mau revisi ya. Seharusnya dia di elevasi 39 sampai 32. Oke, seperti ini. Dan saya save. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Oke. Jika proses telah selesai, kita buka lagi foldernya. Kita cek dulu ya. Sini ya. Oke, jadi yang ini kita buka saja. Oke, jadi bentuk dari plan penamangan kita seperti ini ya, dari untuk elevasi 39 sampai 32 nya. Jadi area penyebarannya sebatas ini ya. Oke, jadi ini kita delete saja. Ini yang salah kemarin teman-teman, kita delete saja. Oke, jadi silakan saja disimak sampai selesai teman-teman. Oke. Oke teman-teman, jadi di sini silakan dicek dulu ya untuk gambarnya. Jadi ini berdasarkan dari sekuen 3
2 ya sampai 39. Jadi bentuk dari penyebarannya seperti ini. Oke. Dan kemudian di sini kita akan memasukkan segmen berikutnya ya, teman-teman. Maka kita buka dulu hasil hitungan yang dari part kemarin. Jadi teman-teman silakan buka ya format hitungannya seperti ini. Oke. Kemudian di sini saya akan memasukkan elevasi 44 ke 39 nya seperti ini ya. Kita akan memasukkan tonase LIFE nya. Oke, ini kita blok saja ini, kemudian ini kita copy, kemudian kita paste di sini ya, kita paste value ya. Oke, setelah itu untuk prompt-nya ya, kita copy lagi dari elevasi 44 ke 39. Ini kita copy, kemudian kita paste biasa aja di sini teman-teman, atau Ctrl T juga nggak apa-apa ya untuk prompt-nya. Oke, kita blok lagi ini, kita copy, kemudian kita ke ArcGIS, dan kemudian sini kita geser dulu ya. Dan sini kita klik kanan baru kita paste. Oke, kita arahkan dulu ke sini. Oke, kita geser dulu, dan kemudian di sini kita memasukkan sesuai berdasarkan segmennya ya. Ini ya, kita arahkan ke atas ini kita oke. Kita centang saja yang tidak perlu ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi di sini berdasarkan dari segmen 44 ke 39 ya. Jadi bentuknya seperti ini ya penyebarannya teman-teman. Dan kemudian untuk di legendnya ini teman-teman, jadi kita harus sesuaikan berdasarkan yang ada di layout peta kita. Jadi di sini kita akan menambahkan untuk medium grid sama high gridnya ya, yang berwarna hijau dan kuning ini. Oke, jadi di sini kita atur dulu ya teman-teman. Jadi silakan disimak dulu ya teman-teman, biar tidak gagal paham. Oke.
Oke, jadi sini teman-teman saya atur dulu ya, saya gunakan garis bantu dulu seperti ini ya. Jadi tinggal diklik saja di sini teman-teman ya, diklik satu kali saja, langsung kita atur posisinya. Oke, setelah itu di sini kita tinggal sesuaikan saja ya, seperti ini. Jadi tinggal digeser-geser saja seperti ini. Jadi disesuaikan berdasarkan keinginan teman-teman. Jadi jangan terlalu terpaku sama apa yang telah saya buat. Oke ya teman-teman. Jadi sini saya geser saja ke sini. Saya klik ini, dan saya kasih besar ke kiri dan ke kanannya seperti ini sampai mentok ya di garis yang berwarna birunya ini atau guide-nya. Oke. Jadi tinggal diatur saja ya teman-teman ya. Oke, kalau teman-teman merasa sudah sesuai ya, berdasarkan dari pengaturan dari legendnya seperti ini. Jadi untuk guide yang sebelah sini saya geser ke sini saja. Jadi untuk meratakan dari segi tulisan atau label dari legendnya ini, seperti ini ya. Kemudian ini saya rubah warnanya ya, berdasarkan dari COG kita. Dan kemudian kita menyisakan berdasarkan klasifikasi. Jadi saya kasih warna kuning sebagai medium grid ore-nya, dan ini saya kasih berwarna hijau ya. Jadi disesuaikan berdasarkan apa yang ada di layout peta kita. Oke ya. Kemudian di sini saya copy saja ini teman-teman, baru saya paste ya, saya arahkan ke sini. Jadi kasih mentok pas di garis gridnya yang berwarna biru. Klik kanan baru properti ya teman-teman. Dan di sini kita rubah namanya ya, HGO ya. Sorry teman-teman, HGO ya. Jadi berdasarkan klasifikasinya ya, dia lebih besar dari sorry teman-teman, maksud saya MGO ya, medium grid-nya ya, berwarna kuning. Oke. Jadi di sini berdasarkan dari ini ya 1.65 ya, jadi lebih besar dari 1.65. Jadi ini berdasarkan batasan untuk medium gridnya. Jadi di sini saya gunakan MGO itu lebih besar dari 1.65 dan kemudian kurang dari 1.85. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bebas ya, kalau misalkan teman-teman itu membuat klasifikasinya seperti apa, jadi disesuaikan saja. Ini saya apply, ini saya upload. Oke, kemudian sini saya copy lagi, baru saya paste teman-teman. Ini pastikan dulu ya, saya klik kanan berproperti, dan sini saya ganti HGO. Kemudian untuk HGO itu sendiri dia lebih besar dari 1.85. dan kemudian dia kurang dari 3.0 seperti ini ya, yang kita apply. Oke, jadi seperti ini ya untuk keterangan dari sequence kita yang telah kita buat. Jadi sudah sesuai berdasarkan dengan apa yang ada di layout peta kita seperti ini, dari OB nya, kemudian low grid nya seperti ini, dan medium grid dan high grid. Oke ya teman-teman ya. Dulu sih saya cek dulu ini teman-teman ya, ini tidak rata ya, saya geser dulu ke sini supaya rata ya. Oke, jadi untuk pembuatan legend saya ini teman-teman ya, secara sederhana saja dengan cara manual ya. Kalau misalkan teman-teman punya cara lebih cepat lagi, lebih bagus lagi. Jadi fleksibel saja teman-teman. Oke, di sini saya save dulu ya tempat penyimpanannya ya. Jadi saya save as dulu, simpan di sini. Kemudian berdasarkan dari sequence kita ini teman-teman ya. Nanti dia dari SKI atau sequence
44 sampai 39 seperti ini, dan saya save. Oke, di sini saya pilih file lagi, ini saya ekspor petanya. Oke, di sini teman-teman bebas ya, mau kasih nama apa, nama foldernya. Jadi silakan saja disimak ya teman-teman, seperti ini. Sini saya blok saja, kemudian saya geser ke atas sedikit ya, seperti ini. Oke. Jadi kita hilangkan dulu ini ya, di garis bantu ini. Kita klik kanan di sini dan kemudian kita pilih clear all width. Oke, itu sudah hilang ya. Oke, setelah itu kita save dulu dan kemudian kita pilih file dan kemudian kita ekspor petanya. Oke, jadi di sini sesuaikan ya nama berdasarkan dari sequence-nya. Seperti ini ya teman-teman. Dan itu prosesnya telah selesai. Kita buka folder tempat penyimpanannya. Nah, ini ya. Kita lihat dulu. Oke, jadi seperti inilah bentuk penyebaran ya dari sequence 44 ke 39. Jadi beginilah bentuknya. Jadi tujuan kenapa saya membuat peta seperti ini nanti akan ketahuan teman-teman. Bagaimana sih bagaimana bentuk penyebarannya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, bentuk penyebarannya. Oke, jadi ini hanya 2 sequence ya, jadi belum terlalu kelihatan. Nanti kita membuat sequence berikutnya ya. Nah, jadi silakan saja disimak sampai selesai video ini. Oke. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita akan memasukkan sequence berikutnya ya. Jadi prosesnya sama ya teman-teman kayak tadi ya. Jadi silakan saja disimak ini ya. Oke, di sini saya copy lagi nih ya. Oke, kita tarik masuk untuk sequence 49 nya seperti ini ya. Dan kita oke saja ini. Oke, setelah itu kita cek dulu, kita lihat dulu bagiannya. Sorry teman-teman, tadi ada yang lupa ya. Harusnya di sini tadi setiap peta yang kita buat harus disesuaikan berdasarkan judul yang ada di sini. Jadi teman-teman, untuk peta-peta yang sudah terlanjur dibuat tadi ya, jadi silakan saja nanti tinggal dirubah saja ya seperti ini untuk keterangan dari legend atau dari judul pada gambar teman-teman. Jadi seperti ini. Oke ya teman-teman ya, kita lihat dulu ini. Kita cek saja dulu, jangan sampai ada yang salah. Oke, kalau menurut teman-teman sudah oke, jadi di sini kita tinggal save saja ya. Kalau memang sudah oke ya teman-teman. Kita file dulu di sini. Jadi jangan lupa ini ya teman-teman, selalu diingat ya, setiap peta yang kita buat harus kita sesuaikan berdasarkan judulnya. Dan sini kita save as.
dan kemudian di sini kita save berdasarkan sequence-nya ya. Di sini dari sequence 49 ke 44 ya, seperti ini. Kemudian kita save. Ini kita file. Dan kita ekspor lagi nih filenya. Kita tunggu prosesnya ya. Oke, di sini kita save saja ya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai teman-teman. Oke. Ini kita cek lagi di folder penyimpanannya ya. Ini dia ya. Kita buka saja. Oke teman-teman. Jadi ini berdasarkan dari sequence 49 ya ke 44-nya. Oke. Jadi seperti inilah untuk dari pergerakan penyebaran dari ornya. Seperti ini ya teman-teman. Di sini sudah bisa kelihatan ya bagaimana proses penyebaran dia atau penyebaran dari nikelnya atau dari ornya. Jangan lupa di sini untuk memberi judulnya harus sesuai berdasarkan dengan sequence-nya. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Nah, jadi di sini videonya saya percepat ya. Jadi di sini karena prosesnya sama, jadi saya langsung ke elevasi terakhirnya seperti ini. Oke, jadi di sini kita copy saja ini teman-teman ya. Copy, paste, ini lagi, paste saja di sini. Kita blok ya. Oke, kemudian kita pindahkan di harddisknya ya. Kita paste di sini. Oke. Oke, jadi sini teman-teman teman-teman dapat melihat ya dari elevasi 66 sampai 59. Jadi elevasi 66 ini adalah top dari OB-nya ya atau dari topo orinya. Dan kemudian di elevasi 59 ini seperti ini ya teman-teman. Elevasi 59 ini adalah ore expose-nya teman-teman atau top dari ore-nya. Seperti ini teman-teman. Jadi di sini kita dapat merencanakan ya untuk kita ketika mau eksekusi di lapangan, kita sudah mengetahui area mana yang kita prioritaskan terlebih dahulu untuk kita melakukan aktivitas penambangan agar target produksi yang telah kita tentukan itu bisa tercapai. Jadi seperti itu teman-teman. Inilah fungsi dari peta ya, peta dari sequence atau tahapan penambangan yang telah kita buat. Dan kemudian kita telah membuat klasifikasinya seperti ini. Jadi mempermudah kita di lapangan. Oke, teman-teman, untuk judulnya ini teman-teman, jadi jangan lupa dirubah ya, di berdasarkan sequence-nya. Ini teman-teman. Oke, kita apply saja, ini kita oke. Oke. Setelah itu di sini saya save as dulu. Kemudian saya beri nama berdasarkan sequence-nya. Di sini teman-teman bisa dilihat saja ya atau disimak. Oke. Kemudian saya save. Kemudian di sini saya pilih file lagi dan kemudian saya ekspor filenya atau saya ekspor mapnya ya. Oke, di sini kita langsung save saja. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, kemudian di sini kita cek foldernya dulu ya. Kita buka di foldernya. Oke, jadi seperti inilah untuk dari sequence elevasi 66 ya sampai 59 atau dari
top OD sampai top dari OR-nya. Nah, jadi teman-teman dapat melihat di sini ya, bagaimana sih pergerakan dari penyebarannya. Jadi seperti ini teman-teman. Oke, jadi di sini teman-teman dapat melihat ya, bagaimana proses penyebaran dari material ini. Seperti ini. Berdasarkan dari lokasi sequence-nya. Jadi tahapan-tahapan penambangan ini yang kita gunakan untuk kita melakukan action atau eksekusi di lapangan. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.